Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Filemon, ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Saudara-saudara, seperti sebuah rumah yang dibangun dengan batu-batu hidup, persaudaraan Kristen membutuhkan ikatan yang lebih kuat daripada sekedar hubungan darah atau kepentingan duniawi. Dalam suratnya yang singkat namun mendalam kepada Filemon, Rasul Paulus memberikan contoh nyata bagaimana iman kepada Kristus mengubah dan mendefinisikan ulang seluruh hubungan kita dengan sesama. Persaudaraan Kristen sejati didasari oleh kasih yang melampaui status sosial. Surat Filemon menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budak yang telah melarikan diri, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Kasih dalam Kristus ini membongkar tembok pemisah antara tuan dan budak, menciptakan sebuah persaudaraan baru yang didasarkan pada identitas bersama sebagai anak-anak Allah. Dasar kasih ini adalah kasih Paulus sendiri yang besar bagi kedua belah pihak. Persaudaraan Kristen ditandai oleh ketulusan hati yang memampukan pengampunan dan rekonsiliasi. Paulus tidak memaksakan kehendaknya sebagai rasul, tetapi dengan rendah hati dan tulus mengajak Filemon untuk melakukan apa yang baik secara sukarela. Ketulisan ini juga terlihat dalam pengakuan Paulus bahwa dia bersedia menanggung kerugian atas kesalahan Onesimus. Hubungan yang dipulihkan ini bukan didasari pada kepura-puraan atau keterpaksaan, melainkan pada kebenaran dan kebaikan yang tulus dari hati yang telah diubah oleh Kristus. Akhirnya persaudaraan Kristen diwujudkan dalam kerelaan untuk berbagi dan saling menanggung. Paulus menggambarkan Onesimus sebagai buah pelayananku, yang sekarang berguna baik bagi Paulus maupun Filemon. Ini menunjukkan sebuah komunitas di mana setiap orang rela berbagi berkat, pelayanan, dan bahkan hidup mereka. Paulus memohon di dalam ayatnya yang ke-17, semoga engkau menerima dia seperti aku sendiri. Sebuah permintaan yang menunjukkan kerelaan untuk menganggap hidup dan kepentingan saudara seiman sebagai miliknya sendiri. Saudara-saudara, John Stott pernah berkata mengenai surat Filemon ini. Beliau berkata, ini adalah pengingat yang kuat bahwa di dalam Kristus, hubungan-hubungan manusiawi yang paling rusak sekalipun dapat dipulihkan dan ditingkatkan menjadi persekutuan yang indah. Surat Filemon mengajak kita untuk membangun persaudaraan yang melampaui batas-batas duniawi, yang berakar pada kasih yang memandang setiap orang sebagai keluarga dalam Tuhan, dibangun dengan ketulusan yang memulihkan, dan diwujudkan dengan kerelaan untuk saling menerima dan menanggung sebagai sesama ahli waris kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh terus ada dan kami lakukan di dalam keberadaan kami dimanapun. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjalin persaudaraan di dalam nilai-nilai kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kiranya yang akan menolong setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya kami baca, dengar, renungkan, tapi sungguh-sungguh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan kiranya akan menolong setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang butuh topangan doa dari kami rindu untuk boleh menguatkan saudara melalui seruan doa kami. Dan saudara bisa menuliskan setiap pokok-pokok doa saudara pada link yang telah kami sediakan. Tuhan kiranya yang akan memberkati setiap kita.